Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan kali ini membahas surat An-Nisa ayat 36 halaman 84. An-Nisa ayat 36. Kita langsung saja. Jika dalam ayat sebelumnya Allah berbicara seputar suami istri, dalam arti bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membangun bangunan rumah tangga itu yang samawa lah, yang sakinah, mawadah, warahmah, atau memerintahkan kepada kita untuk memposisikan ya pasangan hidup kita itu sebagai jauzah, tidak hanya sebatas imro'ah gitu. Jadi bukan hanya sebatas istri dunia, tapi harus istri dunia akhirat. Atau kalau ditujukan kepada kaum wanita, suami itu tidak hanya sebatas suami dunia, tapi suami dunia akhirat. Pasangan hidup kita itu bukan hanya sebatas batur sakasur, batur sasumur, batur sadapur gitu, tapi harus menjadi sahabat dunia dan juga akhirat, teman dunia dan akhirat. Itu yang dalam Al-Quran disebut jauzah. Nah, untuk memposisikannya pasangan kita itu sebagai jauzah, maka di sini nih di ayat 36 itu Allah berikan langkah-langkahnya gitu ya. Jadi kalau digaris besarkan, yang namanya jauzah itu ya, seorang pasangan mencapai posisi sebagai jauzah itu manakala dalam menjalani bangunan rumah tangganya, bahtera rumah tangganya itu punya visi ya, bukan hanya sebatas visi dunia, tapi ada visi akhirat. Yang tentu kalau visinya dunia akhirat, misinya pun ya nanti misinya misi dunia akhirat gitu. Tujuannya pun tujuan dunia akhirat. Nah, untuk mencapai tadi visi dunia akhirat itu ada beberapa langkah yang Allah tawarkan kepada kita. Pertama adalah wa'budu. Nah, wawu di sini sebagai wawu ibtida itu, Pak. Wawu ibtida itu wawu yang berfungsi untuk menunjukkan permulaan pembicaraan. Barangkali kita sering mendengar ada istilah madrasah ibtidaiyah. Nah itu dikatakan wawu ibtida, ini kan merupakan ini seperempat hizb. Nah ini kan ada tanda bunga di situ, Pak.
Di ayat yang ke-36 itu di awalnya ada tanda bunga. Itu menunjukkan seperempat hizb. Seperempat hizb itu ya ini kan satu juz itu ada 2 hizb ya. Berarti satu juz itu ada seperempatnya dari satu juz lah itu. Seperempat hizb itu. Nah, jadi wa'budu, dan beribadahlah Allah kepada Allah. Nah, ini langkah yang pertama, Pak, untuk membangun keluarga samawa itu, atau untuk memposisikan pasangan hidup sebagai jauza itu adalah hal yang pertama itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu melalui kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bernuansa ibadah gitu. Atau jadikanlah aktivitas-aktivitas yang ada dalam rumah tangga itu sebagai aktivitas yang bernilai ibadah. Niatkanlah untuk beribadah gitu. Seorang suami mencari nafkah untuk keluarga, niatkanlah beribadah. Seorang ibu mendidik anaknya, mengurus rumah tangganya, niatkanlah ibadah. Apapun yang dilakukan dalam rumah tangga, niatkanlah ibadah. Itu secara umumnya begitu. Sehingga tidak akan muncul sebuah perasaan, peran saya ini kurang wah gitu. Posisi saya ini kurang wah gitu. Kan mungkin selama ini atau akhir-akhir ini kenapa jarang sekali gitu yang namanya wanita ingin tinggal di rumah mengurusi anaknya gitu ya, karena mungkin memandang bahwa perannya itu kurang dihargai gitu, kurang dihormati atau kurang diperhatikan ya. Padahal kalau menyadari bahwa mengurus anak itu merupakan sebuah peran yang sangat besar dan mulia dan diniatkan ibadah, apapun perannya yang penting Allah menilainya sebagai ibadah saja, Pak. Karena yang namanya ibadah itu kan maknanya luas itu. Secara sederhana ibadah itu adalah ismun jami'un itu. Semua nama-nama apapun itu namanya, ma yuhibbuhullahu wa yarda, apa yang bisa menjadikan Allah itu ridho dan cinta gitu, minal aqwal wal af'al, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, ad-dhahirah wal batinah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu ibadah gitu. Ucapan kita, perbuatan kita yang nampak, yang tersembunyi, kalau menjadikan Allah itu cinta dan ridho, itu ibadah. Jadi seorang istri menyapu di rumah, kalau niatnya karena Allah, ikhlas, ibadah. Seorang suami mencari nafkah, itu ibadah. Ibadah, nah kan sering kita mendengar bahwa ibadah itu kan secara garis besar ada dua, ada vertikal, ada horizontal gitu. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi bagaimana membangun ibadah yang sifatnya ke langit gitu, dan bagaimana membangun ibadah yang sifatnya ke dunia gitu.
Ini kita sering mendengar ada istilahnya bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi kita tidak bisa hanya membangun ibadah yang sifatnya mahdoh saja, sementara yang ghairu mahdohnya diabaikan, atau sebaliknya nggak bisa. Nah, jadi banyak cara yang bisa dilakukan dalam sebuah rumah tangga untuk dipandang, dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Dan memang harus diniatkan semuanya ibadah. Karena begini, kalau ibadah itu hanya sebatas salat, zakat, puasa, haji, umroh, kan sedikit sekali, Pak. Sementara surga itu kan mahal sekali. Maka untuk bisa mendapatkan surga yang sangat mahal itu, semua aktivitas kita itu harus diniatkan ibadah itu. Jadi ikhlasnya kita mencari nafkah, benarnya kita mencari nafkah, itu harus seperti ikhlas dan benarnya kita sholat gitu Pak. Ikhlasnya kita mengurus keluarga, benernya kita mengurus keluarga harus seperti ikhlas dan benernya kita sholat. Kan kita ketika sholat itu begitu hati-hati gitu, begitu khusyuk gitu. Cobalah kita pun dalam hablum minan nas itu ya, mengurus keluarga khusyuk gitu. Kemudian mendidik keluarga khusyuk, mencari nafkah khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam sholat saja, dalam berbagai aktivitas pun harus khusyuk. Itu yang pertama itu Pak. Yang kedua, wa dan la, janganlah, itu dilarang gitu Pak. Jadi untuk membangun keluarga samawa yang kedua, atau memposisikan pasangan hidup sebagai jauza itu, wala dan janganlah tusyriku, kalian menserikatkan itu. Saroka itu serikat Pak, sekutu atau menduakan, mentigakan, mengempatkan, silakan, mentrinitaskan, mempoliteiskan itu. Bihi maksudnya hi-nya itu domir itu kata ganti. Nah, siapa atau kata ganti apa yang diganti di sini? Allahu. Jadi bihi itu maksudnya billahi, wala tusriku billahi. Nah, kalian jangan menjadikan tandingan, menjadikan sekutu, serikat dengan Allah syai'an, sedikit pun, dengan apapun, dengan siapapun gitu. Jadi kita harus betul-betul memurnikan ibadah lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya sebatas ibadah Pak. Karena kalau hanya sebatas ibadah, orang-orang di luar Islam pun ibadah Pak. Orang Syiah mereka ibadah itu Pak. Orang Yahudi itu Zionis Israel ibadah juga. Orang Nasrani ibadah. Orang animisme, dinamisme ibadah juga. Cuman kan mereka tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah gitu. Mereka dalam ibadahnya menserikatkan Allah gitu, mensekutukan Allah. Artinya di satu sisi mereka memuji Allah, di sisi lain mereka memuji selain Allah. Kan syarat menjadi warga negara Indonesia itu
harus percaya kepada Tuhan ya Pak. Padahal kalau dilihat di Pancasila itu ada kata esa itu. Jadi bukan hanya berketuhanan, bukan. Tapi berketuhanannya pun yang esa itu. Nah cuman ini jarang diperhatikan kata esanya itu. Jadi seolah-olah yang penting hidup di Indonesia itu bertuhan gitu. Mau esa mau tidak yang penting bertuhan. Padahal ada kata esanya itu nggak boleh dilepas, itu nggak boleh hilang. Tuhannya itu harus esa itu. Jadi tidak cukup orang itu beribadah kalau dia tidak mengesahkan Allah, kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Itu yang kedua Pak. Ini sifatnya vertikal nih Pak. Dan ini merupakan pondasi yang utama. Kan termasuk rukun Islam ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Rukun Islam yang pertama ini syahadat. Atau rukun iman yang pertama, ibadah kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian berikutnya nih, untuk memposisikan pasangan hidup kita sebagai jauza itu ada yang sifatnya hablum minan nas, horizontal. Dan ini porsinya Pak, atau persentasinya bisa jadi jauh lebih besar gitu. Bisa jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau saya ilustrasikan, Islam itu bagaikan lingkaran penuh Pak, 100% lingkaran penuh. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah itu paling 25% Pak, paling 25%. Tapi yang 25% ini harus diutamakan gitu, didahulukan. Nah sisanya selebihnya 75% itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal gitu. Atau 75% daripada Islam itu bersifat horizontal. Dan itu posisinya urutannya kedua setelah hablum minallah. Jadi orang tidak bisa mendahulukan membangun hubungan horizontal sementara bangunan vertikalnya, hubungan vertikalnya diabaikan atau di nomor 2 kan gitu Pak. Nah jadi yang ketiga nih, wa dan bi terhadap al-walidaini, kedua orang tua, ihsana, hendaklah berbuat ihsan itu. Tempo hari itu dalam hadis arba'in kita bahas tuh, apa itu ihsan gitu. Di ketika malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad mal ihsan itu, apa ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu maha melihat kamu. Nah itu jadi yang disebut dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua itu, ya kita harus berbuat baik Pak, dengan tulus, dengan ikhlas gitu. Tanpa ada iming-iming gitu, tanpa ada niatan persaingan gitu, tanpa ada niatan untuk menggeser posisi orang lain, memikat hati orang tua. Kan seringkali begini, ada orang anak itu, seorang anak berbuat baik sama orang tuanya buat menyingkirkan saudaranya gitu.
pokoknya mah mengpengkolot teh aya keneh gitu, terus engke warisana leuwih gede ka urangkeun gitu, si kolot teh dicocok gitu sehingga saudaranya yang lain tersingkir. Nah itu bukan berbuat ihsan, itu mah berbuat naon gitu. Banyak itu Pak, banyak di masyarakat. Jadi pura-pura berbuat baik kepada kedua orang tua padahal ingin menyingkirkan saudaranya. Nah ini nampak berbuat ihsan tapi sebetulnya tidak berbuat ihsan itu. Dan banyak cara untuk berbuat ihsan kepada orang tua itu. Tidak mesti dengan materi lah. Ada juga dengan non materi. Bahkan untuk orang tua yang sudah lanjut gitu ya, katakanlah di atas 60, ada butuh tingku duit Pak gitu. Yang paling dibutuhkan oleh orang tua itu perhatian, pengurusan gitu. Da keurnaon loba-loba teuing duit ayeuna geus usia 70 tahun mah tuh arek make mobil gitu, meuli mobil da geus teu bisa makena gini gitu. Kan gitu banyak. Da teu hayang ayeuna boga mobil mewah-mewah teuing, ngerem ge geus teu ngeunaheun atuh. Ngegas geus teu ngeunaheun gitu. Nu butuh kan perhatian, Pak. Perhatian. Pang loba duit da balang daharna gen aya geus kolot mah naon atuh. Murak ieu teas gitu. Murak ieu tensi naik gitu. Murak ieu jantung gitu. Kan nu penting perhatian. Sok we gerak. Orang itu akan mengalami perubahan dalam perjalanan hidupnya itu, Pak. Saya itu sering memperhatikan begitu. Banyak orang tua yang ketika dia masih muda lah gitu, masih cangker gitu, menginginkan anaknya itu meraih kesuksesan yang sangat luar biasa. Tapi ketika usianya sudah lanjut, Pak, justru orang tua itu tidak membutuhkan anak seperti itu. Yang dibutuhkan oleh orang tua itu anak yang bisa mendampingi hidupnya di masa tua, Pak, itu. Banyak yang seperti itu. Budak teh loba sararukses tapi jararau. Nu hiji di Amerika, nu hiji di Jepang, nu hiji di Australia. Iya ada ke rumah sakit gen nu nganter. Nah gitu Pak. Aya ke rumah sakit ge nu nganter gitu. Duit mah loba sedangkan budak eueuh cenah. Itu orang itu akan mengalami situasi seperti itu, Pak. Bahkan bisa jadi seorang anak yang dahulunya dikucilkan lantaran merean duit gitu, Pak. Kaelehkeun ku budak anu sok merean duit, hiji waktu mah eta budak teh bakal leuwih banyak membantu orang tuanya ketimbang sok merean duit gitu. Naon sababna budak eta mah pan kulantaran cicing di lemur gitu, teu boga pagawean gitu. Pagaweana biasa-biasa. Jadi unggal peuting mungkin ngalongok indung bapana, mencetan indung bapana, ngusapan indung bapana. Tara mere duit mah ngan mengusapannya unggul, Pak. Sogerain abin aros ka bapak-bapak gitu. Sana geus sepuh di dieu. Ngarorakeun ka cerita. Mending diusapan gitu tanya ku budak moal peuting gitu tah. Kan geus lalinu awak teh geuning, Pak. Lalinu cara rangkeul gitu. Atau mending diberian duit gitu, Pak. Kete beda, Pak, itu teh beda itu. Orang itu beda. Yang diharapkan dari anak itu akan beda. Ayeuna lamun keur usia seperti saya mah beda. Can hayang diusapan ku budak gitu. Tapi lamun ayeuna seusia bapak-bapak teu butuh teuing duit da keur naon lomba-lomba teuing duit atuh. Meuli daging nyelap dina huntu, Pak. Kan gitu. Kadang keur ngegel daging da coplok huntu teh kan gitu.
anu dibeli teh tahu palingan tempe anu karar itu erek beli mobil init-initan pan datang mau mobilan teh jual awak teh cara rape lalu saya kan itu hayang nanti cicing gitu. Nah itu Pak. Dan tentu ini nih untuk memiliki anak yang berbuat ihsan itu nih. Yang tadi kan saya katakan banyak cara berbuat ihsan itu Pak. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perhatian Pak, bisa dengan doa gitu. Kalau dalam hadis kan waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan gitu. Atau menjalin hubungan baik dengan sahabat orang tua, menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua, itu sama berbuat ihsan itu. Karena ketika seorang anak itu berbuat buruk kepada sahabat saudara orang tua, itu kan orang tua sakit hati juga, jadi pikiran juga Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dan bi dengan dil kurbana. Ini kata ihsan yang ngikut ke sebelumnya Pak. Wal ihsan bidzil kurba gitu Pak. Jadi hendaklah kalian itu berbuat baik kepada karib kerabat gitu. Ini lihat nih urutannya Pak nih. Jadi ketika berbuat baik itu tong kanu jauh heula gitu Pak. Tong kanu jauh heula. Pertama kepada orang tua dulu Pak, orang tua dulu. Kemudian baru kepada kerabat, pada saudara Pak, saudara dekat lah, atau kepada adik, kepada kakak gitu. Ini perlu penting kita sampaikan karena begini, banyak orang itu yang sudah berumah tangga biasanya Pak, yang sudah berumah tangga, punya anak, punya incu, itu lebih dekat kepada orang lain ketimbang kepada saudaranya. Itu seolah-olah jeung dulurna teh teu wawuh gitu Pak, teu wawuh. Tapi jeung batur layet gitu. Layet berarti kan itu ada sesuatu yang harus diluruskan itu. Dan Al-Quran mengatakan berbuat ihsan itu kepada saudara dulu sebelum kepada yang lain gitu. Bahkan para ulama mengatakan begini, berinfak kepada saudara, ini berdasarkan hadis ini Pak, berinfak kepada saudara itu pahalanya 2 kali lipat ketimbang berinfak kepada orang lain. Satu, dapat pahala dari infaknya, yang kedua dapat pahala dari membangun silaturahimnya. Nah itu. Jadi yang keempat adalah berbuat ihsan kepada karib kerabat. Lah banyak cara berbuat ihsan itu Pak. Umpamanya memperhatikan anak saudara gitu Pak. Atau menyayangi anak saudara gitu. Biasanya kan ketika anaknya diperhatikan, orang tuanya merasa bahagia juga. Ketika anaknya didekati, orang tuanya yang tadinya jauh dekat juga. Jadi memang penting nih, penting ada momen-momen ya, ada semacam kegiatan-kegiatan untuk menjalin hubungan silaturahim gitu. Untuk menjalin hubungan persaudaraan. Karena barangkali saking sibuknya masing-masing dengan urusan dunianya, biasanya hubungan persaudaraan itu menjadi renggang gitu. Menjadi renggang. Saya sering memperhatikan beberapa orang itu, keluarga gitu. Ada keluarga itu yang ketika orang tuanya sakit berengariung gitu Pak,
saleserian bari ngaraliwat gitu, bari nungguan indung nanti gitu, indung bapak nanti ditinggali dari sisi ekonomi dah biasa-biasa we gitu. Ekonomi nanti ngan mahi sapoeun 2 poeun, tapi begitu orang tuanya sakit teh araraya dia gitu. Tapi kadang juga tidak sedikit keluarga itu ketika orang tuanya sakit itu tuh dijajan gitu. Nah ini kan sesuatu yang harus ini ya diupayakan bagaimana supaya hubungan persaudaraan kekeluargaan itu tetap harmonis lah gitu, tetap harmonis. Kemudian nih Pak yang kelima nih masih hablum minan nas nih, horizontal. Untuk memposisikan pasangan hidup itu sebagai jauza, ajaklah pasangan hidup itu untuk memperhatikan anak yatim, Pak. Anak yatim. Baik anak yatim yang hakiki ataupun anak yatim yang majazi. Nah, itu. Anak yatim hakiki, anak yatim yang betul-betul ditinggal oleh orang tuanya. Saya katakan anak yatim, bukan aki-aki yatim, Pak. Nah, ini rata-rata mungkin sudah yatim semua di sini. Makanya sering terjemahkan anak yatim. Ya mah aki-aki yatim gitu. Sudah banyak yang memperhatiin itu. Sudah ada perhatian dari istrinya, perhatian dari anaknya, dari mantunya, kan gitu. Nah, sementara kalau anak-anak yang yatim yang mereka kan dapat perhatian kalau orang tuanya masih ada dari orang tua. Nah kalau orang tuanya tidak ada, itu untuk mendapatkan perhatian susah. Maka kita diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim. Perhatian Pak, yang paling dibutuhkan oleh anak yatim itu bukan harta, tapi perhatian. Karena mereka miskin dari perhatian, Pak. Miskin dari perhatian. Dan itu luar biasanya kan kata Nabi itu, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, itu ya. Aku dengan orang yang mengurusi anak yatim di surga itu seperti ini. Nabi wa asyara bis sababati wal wusta itu. Sambil Nabi itu menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma. Lalu direnggangkan sedikit, Pak, sedikit. Itu kan menunjukkan sangat dekatnya keberadaan Rasulullah dengan orang yang mengurusi anak yatim kelak di surga itu. Sangat dekat. Ataupun tadi yatim majazi, ya, yatim majazi itu orang tuanya masih ada, tapi barangkali tidak dapat perhatian dari orang tua, itu yatim majazi. Banyak hari ini yang yatim majazi itu, sehingga biasanya anak yang yatim majazi itu terjerumus kepada narkoba, pergaulan bebas. Banyak Pak, terjadinya kenakalan-kenakalan remaja itu salah satunya itu disebabkan kurangnya perhatian anak-anak dari kedua orang tuanya. Mungkin bapaknya berangkat kerja sebelum anaknya bangun gitu, pulang kerja setelah anaknya tidur gitu, sehingga nasihat perhatian dari orang tua, dari sang ayah kepada anaknya itu minim sekali. Jadi itu disebut yatim, dan sebetulnya itu yatim yang sebenarnya yatimnya seperti itu. Itu yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, wal masakin. Dan berbuat ihsanlah kepada orang miskin. Nah, kalau orang miskin yang dibutuhkan, yang paling utama dibutuhkan oleh orang miskin
Beda dengan anak yatim. Kalau anak yatim yang paling dibutuhkan perhatian, kalau orang miskin yang paling dibutuhkan itu adalah harta, Pak. Harta. Jadi kaitannya kalau bicara miskin itu dengan harta. Tapi kalau bicara yatim dengan perhatian. Nah, itu kepada orang miskin harus berbuat ihsan. Yang tentu saja berbuat ihsannya itu bagusnya itu dan harusnya ya, di samping dengan harta ya, dengan ucapan, dengan sikap, dengan perlakuan. Kan seringkali ada orang yang membantu orang miskin tapi dengan meremehkan gitu, Pak. Dengan merendahkan atau dengan menjatuhkan harga dirinya atau dengan mempermalukan air mukanya. Nah, ini nggak boleh. Makanya ketika kita memberi itu harus atau ya, harus memberikan secara lahir dan batin. Jangan sampai orang yang diberi itu merasa dijatuhkan harga dirinya. Karena yang memberi, tangannya memberi, lisannya memberi, tapi hatinya tidak memberi. Itu akan menjadikan pihak yang diberi itu direndahkan martabatnya itu. Harus berbuat baik, Pak, kepada orang miskin itu. Kemudian yang ketujuh nih, wa dan al-jari. Jar itu apa? Tetangga, Pak. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Tetangga itu ada dua. Satu, dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Yang kedua nih, termasuk ciri langkah yang ke-8 adalah wal jari, dan tetangga al junub. Junub itu kebalikan dari tadi dzil qurba. Jadi ada tetangga yang punya hubungan kerabat, ada tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Nah, itu. Kan seringkali begini, Pak. Di GBI itu tidak sedikit orang kakaknya beli rumah gitu, atau orang tuanya beli rumah, terus budak nate naluturkeun geuning Pak ka GBI. Tadi nama di mana rumah nate gitu. Pas denger di GBI ada perumahan baru dengan harga terjangkau, orang tuanya beli, anaknya naluturkeun gitu. Sehingga jadi tetangga di GBI, Pak. Jadi tetangga. Tapi ada juga tetangga itu yang tadinya bukan saudara gitu. Tidak ada hubungan darah lah gitu. Nah, yang didahulukan itu adalah berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga dzil qurba, yang punya hubungan kerabat, sebelum berbuat baik kepada tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Jadi tong dibalik gitu. Tetangga yang tidak punya hubungan kerabat menilayut, deket, rapat gitu, lengket. Tapi kepada tetangga yang punya hubungan kerabat cuek gitu. Itu kurang pas itu. Pasti ada sesuatu di situ yang tidak bagus. Sehingga lebih dekat ke tetangga yang tidak punya hubungan kerabat ketimbang kepada tetangga yang punya hubungan kerabat. Padahal tetangga yang punya hubungan kerabat itu haknya lebih banyak ketimbang tetangga yang tidak punya hubungan kerabat dari kita itu, Pak. Satu, punya hak sebagai muslim. Dua, punya hak sebagai tetangga. Yang ketiga, punya hak sebagai kerabat. Kalau yang tidak punya hubungan kerabat cuma dua haknya itu, Pak, dari kita itu. Nah, itu ke-8, Pak. Di tetangga punya hubungan kerabat dan tetangga yang tidak punya hubungan kerabat. Cara berbuat baiknya banyak, Pak, banyak. Kalau dalam hadis nih salah satunya, kalau bikin ini masakan
kuahnya diperbanyak gitu Pak. Naon sababna kuahna diperbanyak gitu biar tetangga kebagian. Sok sanajan bukurna saeutik gitu caina we sing loba gitu Pak. Atau barangkali jangan buang sampah sembarangan. Atau mungkin jangan parkir sembarangan gitu. Akhirnya kan di GBI itu kan banyak tipe 21. Eta lamun ku mobil biasanya habis. Dengan satu mobil itu muka rumah itu habis. Biasanya karena dengan satu mobil muka rumah itu habis, orang itu suka parkir di mana gitu. Tanpa barangkali ngobrol dulu dengan tetangganya. Boleh saja Pak parkir di depan tetangga atau rumah orang lain. Tapi ya harus ada komunikasi gitu. Harus ada izin. Nah itu banyak persoalan rumah tangga itu, hubungan rumah tangga menjadi retak gara-gara hal yang barangkali dianggap biasa gitu. Dan salah satu, tempo hari pernah saya sampaikan, salah satu orang bisa meraih kebahagiaan itu adalah, masih ingat nggak Pak? Satu kan punya istri yang solihah gitu ya. Waktu Pak Marwan mau umroh tuh saya sampaikan. Satu punya istri solihah, almar'ah as-solihah. Yang kedua punya aljar as-solih gitu, tetangga yang soleh gitu. Yang ketiga punya rumah yang nyaman gitu. Yang keempat punya kendaraan yang nyaman, itu alamatus sa'adah fid dunya. Ini punya tetangga yang soleh nih, makanya dalam hadis Nabi dikatakan aljar qobladar itu Pak. Itu populer hadis itu Pak tuh. Aljar qobladar itu. Sebelum beli rumah, perhatikan dulu tetangganya Pak. Perhatikan tetangga, orang yang akan menjadi tetangga kita gitu. Bisi gitu Pak, pita tangga ente ternyata tukang mabok, preman gitu Pak. Itu luar biasanya tuh Nabi itu, aljar qobladar. Lihat dulu tetangga sebelum beli rumah gitu. Jangan sampai setelah beli rumah ternyata tetangganya tidak soleh gitu. Kita lanjutkan nih. Itu yang keberapa tuh? Yang ke-8. Yang ke-9, wasohibi, dan sahabat bil janbi. Maksudnya begini, wasohibi bil janbi itu adalah kita diperintahkan berbuat baik kepada partner kepada sahabat, teman sejawat bisa, dengan relasi bisa, dengan partner bisa. Itu harus menjalin hubungan baik. Dan untuk bisa terjadinya hubungan baik, Pak, terjalin hubungan baik, itu manakala pertemanan, persahabatan, hubungan itu dibangun di atas wa'budullaha, ibadah kepada Allah. Yakin Pak nih, seseorang ketika membuat sesuatu Pak, umpamanya bikin kerjasama buat A, buat B, buat C gitu, buat perusahaan apalah gitu, kalau dibangun di atas niatan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, itu akan berhasil, akan sukses. Kebanyakan Pak, yang namanya yang namanya kerjasama gitu ya, itu gagal, berantakan di tengah jalan karena masing-masing para penanam saham, para pemodal itu tidak punya niatan untuk ibadah kepada Allah. Jangankan bikin perusahaan Pak,
Banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang bangkrut di tengah jalan itu gara-gara para pendirinya itu motif dan orientasinya bukan ibadah kepada Allah. Awal berdiri sekolah teh mati-matian berjuang gitu bersama-sama gitu. Tapi setelah maju perebut hasil itu bangkrut tuh lama itu kalau sudah ada persaingan begitu. Karena orientasinya sudah berubah itu Pak. Itu sekolah pesantren apalagi yang namanya perusahaan. Makanya biasanya perusahaan yang bagus itu mereka dalam memanajenya itu penghasilannya itu pertama nih untuk menyumbang kemajuan Islam sekian persen itu. Ada dianggarkan itu, dianggarkan. Jadi bukan hanya orientasinya untuk duniawi, tapi ada untuk ukhrawi. Itu yang ke-8 Pak. Yang ke-9 apa yang ke-10? 9 ya. Wa banis sabil, dan berbuat ihsanlah kalian kepada ibnu sabil. Lamun diterjemahkan secara bahasa maka ibnu itu anak, sabil itu jalan, anak jalanan gitu. Atau bisa juga musafir Pak. Tapi tentu nih ibnu sabil itu di sinilah ibnu sabil fisabilillah. Mungkin Pak, mungkin ada orang ya seorang santri mahasiswa lagi menuntut ilmu di Jawa Barat atau di Indonesia, kehabisan bekal, tidak punya tempat tinggal, pemana dirawat ke masjid gitu Pak, diurus ke masjid, lalu kita ikut menyumbang pembiayaannya. Atau mungkin ada tamu Pak, tamu, nah itu kita beri makan gitu. Walaupun tentu harus hati-hati juga. Sekarang kan banyak orang-orang yang pura-pura kehabisan bekal, pura-pura tamu dan lain sebagainya. Di zaman sekarang itu kadang mau berbuat baik itu harus hati-hati gitu ya. Atau bisa juga ibnu sabil itu para pengungsi itu Pak. Mungkin banyak orang Palestina gitu Pak yang sekarang lagi dizolimi oleh orang Israel sehingga mereka terpaksa harus ngungsi ke Indonesia. Entong ditolak deh ke orang Indonesia teh. Ongkoh ngaku Islam gitu. Seperti tempo hari geuning aya tuh pengungsi dari mana? Dipulangkeun deui ku Indonesia eta. Eta ibnu sabil. Al-Qur'an memerintahkan untuk berbuat ihsan itu. Berbuat baik. Itu sebagai ini di samping kemanusiaan Pak. Itu ibadah juga itu. Kemudian yang ke-10 nih. Kita diperintahkan berbuat baik wa dan ma terhadap apa malakat yang dimiliki aimanukum oleh kalian. Maksudnya diperintahkan berbuat baik kepada hamba sahaya, kepada budak. Cuman kan sekarang tidak ada yang namanya hamba sahaya budak Pak. Tidak ada sekarang itu kan, dengan adanya Islam itu perbudakan sedikit demi sedikit dihapuskan itu. Tapi paling tidak nih untuk konteks hari ini Pak nih yang disebut dengan hamba sahaya itu kan orang yang tidak merdeka Pak. Itu adalah orang-orang yang kemerdekaannya dirampas Pak. Kemerdekaannya dirampas. Kan banyak nih orang yang hidup di negara merdeka tapi kemerdekaannya dirampas, diperbudak tanpa alasan yang jelas. Banyak ulama kan yang dipenjara dengan alasan yang tidak jelas itu. Itu orang merdeka yang nasibnya diperbudak gitu Pak. Kita harus berbuat baik kepada mereka Pak. Jadi tong ujug-ujug mencela, mencaci, memfitnah, harus tahu dulu duduk persoalannya. Peperiheun ngamere henteu, ngabantu henteu. Ikut menghujat deh, nah itu bisa menimbulkan fitnah. Dosa bagi kita nantinya itu. Harus dicek dulu nih. Orang ini kenapa kok ya dia itu bisa dipenjara gitu.
apakah memang betul bersalah atau sengaja dibikin dia itu terkesan bersalah gitu Pak. Nah, itulah 10 langkah Pak yang Allah tawarkan kepada kita agar kita itu bisa memiliki keluarga samawa atau bisa memposisikan pasangan hidup kita itu sebagai jauzah. Bangunlah hubungan vertikalnya, bangunlah hubungan horizontalnya. Ini kalau sepasang suami istri punya visi dan misi seperti ini Pak, insya Allah keluarganya itu bakal tentrem, adem, ayem, harmonis gitu. Mencek bahasa yang mengening kacai jadi salewi, kadarat jadi sanaon. Karena waktu itu lah. Jadi untuk membangun keluarga yang samawa, memposisikan diri sebagai jauzah, itu bagaimana caranya ya, dengan cara melakukan konsep-konsep yang ditawarkan Al-Quran. Jadi keharmonisan didapat, pahala didapat Pak. Soknya gerak Pak, salaki jeung pamajikan pasea pernah teu dirayuna teh diajakan tahajud gitu Pak, tahajud yuk lah gitu. Jadi tong salilana ayeuna perpasea teh lah cuang shopping yuk tong kitu wae tuh. Cuang tahajud yuk gitu. Insya Allah setelah tahajud cair itu Pak. Manya ayeuna geus tahajud 11 rakaat masih kene pabaeud-baeud itu. Insya Allah beres tahajud Pak 15 menit yang tadinya suasananya tegang itu bakal gencatan senjata itu. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai man siapapun kana yang keadaannya mukhtalan. Mukhtal itu sombong Pak, fakhuro lagi membanggakan diri. Nah siapa orang yang sombong yang membanggakan diri, gede hulu istilah nama, gumeded, membusungkan dada, ya yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak berbuat baik kepada makhluk Allah. Yang 10 poin tadi itu Pak, mereka adalah orang-orang yang mukhtalan fahuro. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.